Shopee juga. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Via di Senja FM. Oh ya teman-teman, Via nih kedatangan narasumber yang super kece. Dia ini seorang, apa coba? Nah, dia ini seorang mahasiswa, tapi dia juga nyantri. Pasti teman-teman yang mau mondok nih, pengen dong dengerin gimana suka duka dari awal mondok sampai sekarang udah jadi mahasantri nih. Kita dengerin pasti seru banget. Kita dengerin bareng-bareng ya. Halo Mbak Kia, silahkan. Wah, gila sih ini Mbak Fia ngajak aku jadi flashback nih. Gimana rasanya jadi santri baru? Aku nyantri mulai dari kelas 1 MTS. Jadi udah berapa tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu mungkin ya. 7-8 tahun yang lalu mungkin aku merasakan santri baru yang bener-bener belum pernah nyantri. Tapi kalau untuk 3 tahun setelah itu mungkin udah kayak oh gini jadi santri baru dan pindah lagi pondok oh gini gitu. Nih cerita pertama jadi santri baru tuh bener-bener kayak yang nih harus ngapain dulu ya. Semua alat tuh harus dikasih nama biar nggak pada hilang, biar nggak bingung ntar kalau nggak ada. Dan kesan pertama ketika mondok itu jadi tuh ternyata gini hidup bareng-bareng sama orang gitu. Dan gimana bisa betah? Karena di pondok kan banyak orang nih. Kalau kita diem, kita nggak bakal dapat temen. Jadi karena aku termasuk tipikal orang yang cerewet dan suka ngomong, apalagi cerita nih. Ada aja tuh kan cerita yang nyambung kadang. Jadi banyak-banyak sosialisasi sama teman-teman semua. Bahkan aku tuh sampai punya target satu pondok tuh harus kenal sama aku, nggak boleh dia nggak kenal gitu. Itu waktu MTS. Terus karena kondisinya pondoknya waktu itu bukan pondok yang gede gitu ya, bukan yang ribuan santri tapi masih kayak yang ratusan gitu. Jadi kayaknya semuanya harus kenal gitu. Jadi gimana biar betah di pondok tuh pertama banyak-banyakin sosialisasi. Jangan takut, jangan malu. Itu sih. Terus beranjak lagi ke aliyah, mondok lagi tuh, pindah pondok lagi. Menyesuaikan lagi. Karena sekarang santrinya cuma bukan 100, 1000. Jadi gimana dari 1000 ini separuhnya kenal sama aku. Ya sama metodenya. Aku harus banyak-banyak sosialisasi. Nah terlebih di waktu aliyah ini disibukkan dengan beragam ekstrakurikuler. MTS juga cuman karena di aliyah itu sekolah sama pondoknya jadi satu, kita tuh hampir 24 jam ketemunya sama orang-orang itu. Jadi gimana kita bisa menjaga image, menjaga perkataan, menjaga menjaga tutur kata kita. Karena gak mungkin kita sembarangan ngomong kalau kita ketemu 24 jam. Pasti banyak memori yang terekam. Nah, dari situ kita mulai berhati-hati untuk sosialisasi. Yang awalnya kita bablas sosialisasi buat dapat bersosialisasi biar dapat teman banyak. Di aliyah ini kita justru harus memanage apa yang harus kita omongkan, apa yang harus kita utarakan ke orang lain. Karena kita bakal ketemu sama orang itu 24 jam. Di sekolah, di pondok, di kamar mandi, bahkan di kantin. Pasti kita bakal ketemu sama orang-orang yang sama gitu. Itu aja sih. Dan suka dukanya tuh kalau di dunia pesantren tuh pasti bergejolak di dunia pertemanan. Karena ya kita belum memikirkan masalah ke ke pacar, ke bucin kayak gitu. Kita masih ke temen gitu. Bahkan untuk mendapat kenyamanan di pondok yang segede itu, kita tuh harus pintar-pintar menyeleksi siapa yang bakal jadi teman kita gitu. Kalau kita nggak punya teman ketika di pondok, aku yakin 100% pasti gak bakal betah. Tapi kalau kita udah bisa menyeleksi dan kita mendapatkan temen, kita bakal betah di pondok itu sampai di titik darah penghabisan. Itu sih cerita dari aku. Gila sih, perjalanan pondok tuh gak ada yang mulus. Semuanya pasti ada naik turunnya.
Kayaknya itu aja deh ceritanya. Nanti kalau ceritain dari masa MTS, aliyah, kuliah itu banyak banget ceritanya. Menarik sekali nih teman-teman. Jadi yang belum nyantri nih, pengen nggak di pondok? Di pondok tuh jadi kita punya banyak temen. Kita bisa menyeleksi teman mana yang baik, teman mana yang buruk, tapi jangan sampai salah ya dalam kita berteman. Pokoknya kita ambil positif-positifnya aja, ambil pengalaman-pengalamannya aja. Semakin kita punya banyak teman, semakin besoknya kita bisa punya banyak rezeki juga sih ya. Ya udah. Pokoknya buat pemula-pemula, teman-teman yang masih SD atau MI yang mau mondok, silahkan kalau kalian sudah punya cita-cita mondok, langsung aja minta sama orang tua. Mak, Pak, ayo anterin aku ke pondok. Pasti dijamin orang tua kalian bakalan seneng banget. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga banyak pengalaman dan pengetahuan. Kita jumpa lagi di minggu depan, tentunya dengan narasumber yang lebih kece lagi, lebih pengalaman tentunya, tetap di Senja FM. Sambil kita dengerin lagu dulu ya. Ya